wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Julita, NIM 2042101148, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Hasanuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI dari kelas 1E angkatan tahun 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, urgensi Pancasila, dan sumber yuridis, sosiologis, dan politik. Sebelum membahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tentunya kita harus tahu apa itu ilmu. Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai aspek kenyataan dalam alam manusia. Ilmu knowledge merujuk pada pemahaman manusia terhadap sesuatu perkara, di mana ilmu merupakan kepahaman yang sistemik dan diusahakan secara sadar. Wilhelm Dilthey mengajukan klarifikasi dan membagi ilmu ke dalam Naturwissenschaft dan Geisteswissenschaft. Kelompok pertama sebagai Science of the World menggunakan metode Erklärung, sedangkan kelompok kedua adalah Science of Geisteswissenschaft menggunakan metode Verstehen. Adapun pengertian urgensi Pancasila. Apakah kalian menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua? Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Contohnya yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya dirasakan pada warga Jepang saat itu, dan Jepang menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya. Adapun Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Pluralitas, yaitu nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini, seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dengan cara pandang manusia tentang kehidupan. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan yang berada di titik yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dan 3. Perkembangan yang didominasikan negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai khas kehidupan bangsa dan cita rasa keadilan. Sumber yuridis Pancasila. Yuridis berdasarkan pengertian menurut hukum Pancasila adalah dasar negara dari negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cendekiawan atau intelektual bangsa masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu yang dapat ditemukan pada sikap manusia yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Artinya, membangun dan fasilitas teknologi seringkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan perkembangan iptek, karena dampak negatif secara langsung mengancam atau mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara sebagai nilai dasar pengembangan ilmu dapat diurut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan para penyelenggara negara. Bagi saya pribadi, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi pada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau dunia kemanusiaan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu bahwa Pancasila adalah falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam hal penerapan, masyarakat menilai organisasi ini juga masih kurang ikut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, seperti gotong royong, sedangkan penerapan nilai keadilan juga dinilai masih kurang dalam hal menghargai hak dan kewajiban orang lain secara adil.